Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan grafiknya. Di dalam materi ini akan ada fungsi real, fungsi linier, fungsi kuadrat, operasi fungsi, dan fungsi komposisi. Teman-teman pasti sudah familiar dengan fungsi real, bagaimana dengan daerah asal dan daerah nilai. Kalau teman-teman lihat di diagram ini, kita melihat bahwa satu daerah asal memiliki satu daerah nilai ya. Tetapi daerah nilai bisa memiliki lebih dari satu daerah asal. Contohnya apa? Contohnya jika kita punya fungsi x kuadrat plus 1 dan daerah asalnya min 1 sampai 3, min 1, 0, 1, 2, 3, maka daerah nilainya ini. Dari mana angka-angka 1, 2, 5, 10? Itu teman-teman masuk mengganti x dengan daerah asal. Jadi misalkan untuk x min 1, ya x kuadrat plus 1 berarti min 1 kuadrat plus 1 sama dengan 2. Terus untuk 0 kuadrat plus 1 jadi 1. Sampai seterusnya di 3 x-nya 3 kuadrat plus 1 sama dengan 10. Ada 4 daerah nilai untuk 5 daerah asal ya. Sekarang misalkan fungsinya 1 per x min 3. Berapa saja daerah asal yang mungkin dimasukkan ke dalam fungsi ini? Semuanya mungkin ya, bilangan real dari min hingga sampai ta hingga. Apa yang nggak boleh? Yang nggak boleh adalah yang menyebabkan penyebutnya menjadi 0. Jadi hindari nilai x yang menyebabkan penyebut ini menjadi 0. Angka berapa? Karena di sini 1 per x min 3, berarti teman-teman x min 3 ini tidak boleh sama dengan 0. Angka berapa yang nanti akan menghasilkan 0? Ya angka 3 ya, karena 3 dikurangi 3 itu 0. Jadi 1 dibagi 0, kan itu harus kita hindari ya. Maka semua daerah asal itu adalah anggota bilangan real kecuali x tidak boleh sama dengan 3. Lalu untuk fungsi G, akar 9 min T, ini apa saja yang boleh? Coba teman-teman cek. Di dalam akar hindari nilai minus. Kenapa nggak boleh minus? Karena kalau minus ini berarti nantinya imajiner ya. Jadi hindari di dalam akar bernilai minus. Nah, kalau begitu berarti kita harus buat syarat. Syaratnya 9 dikurangi T kuadrat itu harus lebih dari 0. Karena kan nggak boleh minus. Nah, dari persyaratan ini kita dapat hasilnya. Maka T itu harus lebih dari sama dengan akar 9. Akar 9 itu berapa? Akar 9 itu adalah plus minus 3. Bisa positif 3 dan bisa negatif 3. Jadi daerah asalnya adalah anggota bilangan real T, anggota bilangan real di mana T harus kurang dari sama dengan 3 atau anggota bilangan realnya antara min 3 sampai 3. Min 3 sampai 3 itu berapa saja? Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Selain angka ini tidak diperkenankan. Teman-teman cek saja. Apa iya selain angka dari min 3 sampai 3 itu nggak boleh? Misalkan coba cek min 4 ya. Min 4. Teman-teman masukkan min 4 di sini ke persamaan. Memenuhi persamaan tidak. 9 dikurangi min 4 dikurangi kan 16. 9 dikurangi 16 pasti hasilnya minus ya. Akar minus nggak boleh. Berarti memang selain dari min 3 sampai 3 itu tidak boleh. Gitu ya, mudah. Nah, sekarang kalau fungsinya adalah x kuadrat min 2x, ganti x-nya dengan 4, ganti x-nya dengan 2 min h, ganti x-nya dengan 2 min h dikurangi 4 ya. Nah, gimana caranya? Ya, masukkan satu-satu. Ganti x dengan 4, berarti 4 dikuadratkan dikurangi 2 kali 4 sama dengan 8. Ganti x dengan 2 min h, berarti 2 min h dikuadratkan dikurangi 2 dikali 2 min h. Teman-teman masih ingat untuk pengkuadratan bagaimana rumusnya? 2 min h, 2 kuadrat 4
2 min H, ini berarti min 4H ditambah H kuadrat ya. Karena rumus kuadrat, masih ingat? Ini A kuadrat plus 2AB plus B. Itu ya. Lanjutkan yang ini. Plus H kuadrat min 4H, 2 dikali 2, kalikan min 4, min 2 kali min H, plus 2H. Hasilnya ini. Nah, karena teman-teman sudah punya F2 min H itu adalah H kuadrat min 2H dikurangi F4 itu adalah 8, ya sudah. H kuadrat min 2H min 8. Sekarang misalkan ganti X-nya dengan 1/X. Bagaimana? Ya tinggal gini aja, 1/X kuadrat dikurangi 2 kali 1/X. Ya, mudah ya. Nah, ada fungsi linear. Bentuk umumnya Y sama dengan AX plus B. X dan Y adalah variabel. X variabel bebas, Y-nya variabel tak bebas. A dan B konstanta. Misal, buat grafik Y sama dengan X min 2. Cara paling mudah, teman-teman bantu dengan tabel. Masukkan koordinat X sembarangan, apapun, positif, negatif, boleh. Lalu, cari hasilnya. Saya masukkan, X-nya adalah 0, 1, 2. Saya pilih koordinatnya 0, 1, 2. Masukkan 0 ke fungsi Y. 0 min 2, maka hasilnya min 2. 1 ganti X-nya dengan 1 ya. Sini nih ya. Ganti X-nya dengan 1. 1 min 2 sama dengan min 1. 2 min 2 sama dengan 0. Berarti teman-teman sudah punya koordinat. Koordinatnya berapa? Koordinatnya adalah 0, min 2, 1, min 1, dan 2,0. Masukkan koordinat ini ke dalam grafik. 0, min 2 di sini. 1, min 1 ini. 2, 0 ya di sini. Nah, 3 titik ini teman-teman tarik garis lurus. Jadi grafiknya seperti ini. Contoh, misalkan teman-teman latihan membuat grafik Y sama dengan 1/X. Gimana ya grafiknya? Ya cari saja koordinat X-nya ganti dengan 0, 1, 2 yang mudah. Atau min 1, min 2, min 3 juga boleh, minus juga boleh ya. Masukkan situ, bantu dengan tabel. Ini bantu dengan ini. Ini namanya cara tabel. Misalkan ada fungsi Y sama dengan min X plus 5. Ini gimana? Ya, coba cari dengan tabel atau cari dengan titik potong. Untuk mencari dengan titik potong sumbu X, maka Y-nya yang 0. Untuk mencari titik potong sumbu Y, maka ini X-nya yang 0 ya. Sekarang fungsi kuadrat. Bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C. X dan Y-nya variabel, A, B, dan C-nya konstanta. Jika nilai A ini positif, maka kurvanya terbuka ke atas. Jika nilai A-nya negatif atau kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Kita cari dulu nilai diskriminannya. Nilai diskriminan dengan rumus B kuadrat min 4AC. Jika nilai diskriminannya kurang dari 0, dia tidak memotong sumbu X. Jika nilai diskriminannya sama dengan 0, dia memotong sumbu X di 1 titik. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Lalu lanjut kita cari titik potong sumbu X, maka Y-nya yang 0. Untuk titik potong sumbu Y, maka X-nya yang 0. Lalu kita cari titik puncak dengan rumus ini. Contoh, buat grafik Y sama dengan X kuadrat min 4. Dari fungsi ini, berarti teman-teman A-nya berapa? 1 ya. B-nya, ada B-nya tidak? Di sini nggak ada B-nya, B-nya 0. C-nya min 4. Karena A-nya lebih dari 0, A-nya 1, A-nya positif, maka kita akan punya grafik yang terbuka ke atas. Lalu kita cari nilai diskriminan. Diskriminan B kuadrat min 4AC. B-nya masukin. 0 dikurangi 4, A-nya 1, C-nya min 4. Hasilnya adalah 16. 16 itu lebih dari 0, artinya kita akan punya kurva yang memotong sumbu X di 2 titik. Kita cari titik potong X, Y.
Untuk cari titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0 ya. Dimasukkan ke sini, Y-nya sama dengan 0. Y-nya 0, X kuadrat min 4. Nah, pindah ruas, min X kuadrat sama dengan min 4. X sama dengan akar 4. Akar 4 itu plus minus 2. Berarti titik potongnya berapa? 2,0 dan min 2,0. Untuk cari titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya yang 0. Y sama dengan X-nya 0. X-nya masukin nih. 0 kuadrat min 4. Jadi, Y-nya min 4. Titik potongnya adalah 0, min 4. Ini kita sudah punya 3 koordinat nih. 2,0, min 2,0, 0, min 4. Sekarang kita cari titik puncak. Dengan rumus ini. Min B-nya 0, dibagi 2 kali 1, 0 bagi 2 adalah 0. Lalu min D, D-nya 16, dikalikan minus min 16, dibagi 4, dikali A-nya 1, min 16 bagi 4, min 4 hasilnya. Ya, kita plotkan ke grafik. 2,0 di sini. Min 2,0 ini. Juga 0, min 4. Lalu kita punya 0, min 4 di sini. 3 titik ini kita buat grafiknya. Lengkung ke atas ya, karena dia A-nya tadi lebih dari 0, maka dia kurvanya terbuka ke atas. Ini adalah kurva atau grafik untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4. Teman-teman silahkan coba-coba lagi bagaimana grafik dari Y sama dengan min X kuadrat plus 2X min 3 misalnya. Silahkan dicoba-coba gimana grafik dari 2x kuadrat plus 5 ya, silahkan dicari. Kita ke operasi fungsi. Fungsi itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, bisa dibagi, bisa dikali, juga bahkan dipangkatkan. Contohnya saya punya fungsi f dan g. Fungsi f, x min 3, fungsi g, x kuadrat plus 2x min 5. Jumlahkan f tambah g. Ya sudah, teman-teman tinggal jumlahkan saja. Kebetulan ini fungsinya mudah ya. X min 3, x kuadrat plus 2x min 5. X kuadrat. Ya sudah, x kuadrat. X ditambah 2x, 3x. Min 3 dikurang 5, min 8. Nah, bagaimana kalau f ditambah g-nya, x-nya saya ganti dengan 2. Maka ya sudah, ganti saja x kuadrat, 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 dikurangi 8, hasilnya 2. Begitu juga dengan selisih, teman-teman hitung selisihnya. Atau dibagi, teman-teman tinggal bagi saja, fx dibagi gx. X min 3 dibagi x kuadrat plus 2x min 5. Itu ya, mudah ya. Terus f dikali g ya, x min 3 dikali x kuadrat plus 2x min 5. Tinggal kalikan masing-masing ruasnya. Lalu dikuadratkan, tinggal kuadratkan x min 3 kuadrat. X min 3 kuadrat berarti x kuadrat min 6x plus 9. Itu operasi fungsi. Sekarang lanjut fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini menerima x sebagai masukan, bekerja pada x dan menghasilkan fx ya. Jika f bekerja pada x untuk menghasilkan fx dan kemudian g bekerja pada x untuk menghasilkan gfx, maka kita disebut telah menyusun g dengan f. Nah, inilah yang dinamakan dengan fungsi komposisi. Atau istilah yang teman-teman kenal di SMP dan di SMA itu GOF ya, GOFX. Maka penulisannya fungsi fx dimasukkan ke fungsi g. Contoh, saya punya fungsi fx, akar x, fungsi gx-nya x kuadrat min 1. Nah, cari FOG x dan GOFX. Ya, sudah, kalau di FOG x berarti fungsi g-nya masukkan ke x. Fungsi g-nya adalah x kuadrat min 1. Nah, fungsi fx-nya kan akar x. Ganti x di akar x ini dengan x kuadrat min 1. Ya, seperti ini hasilnya. Kalau GOF, masukkan fungsi fx ke fungsi g.
fx-nya adalah akar x, ya. Fungsi g-nya x kuadrat min 1. Maka akar x kuadrat dikurang 1. Akar x kuadrat apa? Akar x kuadrat ya x ya. Jadi hasilnya x min 1. Nah, kalau kita lihat FOG dan GOF itu tidak sama hasilnya. Berarti ini menunjukkan bahwa FOG tidak sama dengan GOF. Silakan teman-teman belajar di contoh yang lain. Ini ada latihan, silahkan dicoba ya. Selamat belajar, terima kasih banyak.